Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi apoteker UHAMKA Angkatan 44. Saya Kardifa sebagai apoteker. Saya Susi sebagai pasien. Kami akan mensimulasikan konseling dengan tema Diabetes mellitus pada ibu hamil terkait penggunaan insulin pen. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di apotek UHAMKA. Ada yang bisa dibantu Ibu? Siang Ibu, saya ingin menebus resep obat. Baik, saya lihat dulu resepnya ya Ibu. Ibu, ini atas nama Ibu Susi, apakah resepnya untuk Ibu sendiri? Iya Ibu, untuk saya sendiri. Apakah obatnya ada? Baik, saya cek dulu ketersediaan obatnya ya Ibu. Mohon ditunggu, nanti akan saya panggil kembali. Baik Ibu. Atas nama Ibu Susi. Iya Ibu. Ibu, ini insulin Novorapid tersedia ya Ibu, untuk harganya 190.000. Maaf Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan insulin? Belum pernah. Baik, karena Ibu baru pertama kali menggunakan insulin, apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk mengikuti konseling terkait penggunaan insulin Bu? Baik Ibu, saya bersedia. Baik, setelah Ibu melakukan pembayaran di kasir, Ibu bisa langsung masuk ke ruang konseling yang ada di depan ya Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Apakah Ibu sudah nyaman? Sudah. Selamat siang, perkenalkan saya Kardifa sebagai apoteker yang bertugas pada hari ini ya Ibu. Terima kasih telah mengikuti sesi konseling hari ini, Kamis 18 September 2025. Tujuan konseling ini untuk membantu Ibu memahami cara penggunaan insulin sehingga terhindar dari kesalahan. Saya akan menanyakan beberapa data pribadi, namun Ibu tidak perlu khawatir karena data ini akan terjaga kerahasiaannya ya Bu. Boleh sebutkan nama, umur, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi? Baik, nama saya Susi, umurnya 30 tahun, alamatnya di Jalan Malaka 2, nomor 11. Terus untuk nomor teleponnya 0822 900 450. Saya akan memulai sesi konseling hari ini ya Ibu. Apakah Ibu dari riwayat alergi obat? Tidak ada Ibu. Tidak ada ya. Apakah Ibu dari riwayat penyakit lain atau sedang mengkonsumsi obat? Tidak ada juga, tapi saya sekarang sedang rutin konsumsi vitamin asam folat karena sedang hamil 24 minggu Ibu. Oke, baik. Ibu ini dari dokter Budi spesialis penyakit dalam jurusan insulin ya Bu. Apakah dokter sudah menjelaskan mengenai obat yang Ibu dapatkan? Dokter bilang kalau obatnya ini untuk mengobati penyakit diabetes saya Ibu. Baik. Apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaan obatnya Bu? Sudah, tapi saya lupa lagi. Baik, nanti akan saya bantu jelaskan ulang ya Bu. Apakah dokter sudah menjelaskan harapan yang Ibu dapatkan setelah pengobatan ini? Dokter bilang setelah minum obat ini kadar gula darah saya bisa terkontrol Bu. Baik, ya betul Bu. Karena kadar gula darah Ibu ini tinggi ya, jadi penggunaan insulin ini penting untuk menjaga kadar gula darah Ibu tetap terkontrol, serta kesehatan Ibu dan bayi lebih terjaga. Ibu tenang saja karena insulin ini akan digunakan selama masa kehamilan ya Bu. Baik, akan saya bantu jelaskan ya Bu. Untuk insulinnya ini disuntikan 3 kali sehari ya Ibu. Untuk 1 kali pemakaiannya 10 unit. Kemudian disuntikannya 15 menit sebelum makan ya Bu. Oh baik Ibu, kalau untuk cara penggunaannya bagaimana ya? Untuk tata cara penggunaan insulin akan saya bantu jelaskan kembali ya Bu. Baik Ibu, akan saya bantu jelaskan kembali terkait tata cara penggunaan insulin ya Bu. Baik Ibu. Untuk insulin ini disuntikan di bawah kulit ya Ibu. Bisa di area perut, paha bagian luar, lengan atas maupun bokong. Namun karena Ibu saat ini sedang hamil, hindari area perut ya Bu. Dan usahakan untuk menyuntik insulin berbeda dari lokasi penyuntikan sebelumnya ya Ibu. Tujuannya agar tidak menimbulkan benjolan tebal di bawah kulit yang dapat mengganggu penyerapan insulin. Kemudian pastikan sebelum menggunakan insulin tangan dalam keadaan bersih ya Bu. Kemudian insulin yang disimpan di kulkas digosokkan terlebih dahulu seperti ini kurang lebih 10 kali ya Ibu. Tujuannya agar suhu insulin sama dengan suhu tubuh kita. Kemudian naik turunkan insulin kurang lebih 10 kali seperti ini. Kemudian buka penutup pen. Lalu bersihkan ujung pen dengan alkohol swab. Setelah itu pasang jarum, tekan, lalu putar ke arah searah jarum jam dengan perlahan. Kemudian buka tutup jarum.
Setelah itu kita lakukan priming ya Bu. Priming ini bertujuan untuk memastikan bahwa alatnya dapat digunakan. Setelah itu kita lihat apakah ada gelembung. Jika ada gelembung cukup disentilkan seperti ini sampai gelembungnya hilang ya Bu. Setelah itu putar dosis menjadi 2 unit. Kemudian arahkan jarum ke arah atas. Kemudian tekan perlahan dengan ibu jari. Pastikan obatnya keluar. Jika sudah seperti ini, insulin dapat digunakan ya Bu. Kemudian atur dosis yang telah diresepkan oleh dokter, yaitu 10 unit. Kemudian kita bersihkan area yang akan disuntikkan dengan alkohol swab. Kemudian genggam insulin dengan keempat jari, letakkan ibu jari di ujung pen. Kemudian cubit sedikit kulit, suntikan insulin 90 derajat seperti ini ya Ibu. Setelah itu jangan langsung dicabut, tetapi ditahan dulu selama 10 detik. Tujuannya agar insulin masuk ke dalam tubuh dengan sempurna. Setelah itu baru dicabut. Kemudian pasang kembali tutup jarum. Pasang kembali tutup pen setelah jarumnya dicabut. Jarum ini digunakan hanya untuk 1 kali pemakaian ya Ibu. Untuk pemakaian selanjutnya gunakan jarum yang baru. Kemudian jarum yang telah digunakan dibuang melalui fasilitas kesehatan terdekat ya Ibu. Jangan dibuang sembarangan. Oh iya, setelah Ibu jelaskan kembali, saya jadi ingat cara penggunaan insulinnya Ibu. Selain penggunaan insulin, penting juga untuk menjaga pola makan ya Ibu dengan membatasi konsumsi gula dan makan secara teratur. Kemudian olahraga ringan selama 20-30 menit sehari juga membantu. Untuk vitamin asam folatnya tetap dilanjutkan ya Bu. Baik Ibu. Kemudian ada juga efek samping dari penggunaan insulin ini ya Ibu. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena tidak semua pasien mengalaminya, yaitu turunnya gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemia. Tandanya bisa keringat dingin, lemas, gemetar, ataupun pusing. Jika hal tersebut terjadi, Ibu segera minum teh atau mengkonsumsi permen. Namun jika gejalanya berat, Ibu segera ke IGD atau menghubungi tenaga medis ya Bu. Oh begitu. Kalau untuk cara penyimpanannya bagaimana ya Bu? Untuk penyimpanannya, insulin yang belum digunakan simpan di kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius ya Bu, jangan di freezer. Untuk insulin yang sudah digunakan, boleh disimpan di suhu ruang, yang penting terhindar dari sinar matahari langsung. Kemudian insulin yang sudah dibuka hanya dapat disimpan selama 28 hari ya Bu. Oh begitu, baik Ibu. Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan penggunaan, apakah Ibu bisa mengulangi kembali penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi? Oh iya, baik Ibu, saya coba ya. Pertama, pastikan tangan saya bersih terlebih dahulu. Ini insulinnya digunakan sehari 3 kali, 10 unit, 15 menit sebelum makan ya Bu? Iya, betul. Pertama, saya gosok-gosokkan dulu sekitar 10 kali, kemudian dinaik turunkan 10 kali juga. Kemudian buka tutup pen, dibersihkan terlebih dahulu pakai alkohol swab. Kemudian pasang jarum searah jarum jam ya Ibu, sampai kencang. Kemudian dibuka tutup jarumnya. Kemudian lakukan dulu pengecekan apakah di insulinnya itu ada gelembung atau tidak. Kalau ada, cukup disentil seperti ini ya Bu. Iya Bu. Kemudian atur sampai 2 unit, arahkan jarumnya ke atas. Kemudian tekan menggunakan ibu jari sampai insulinnya keluar. Itu menandakan kalau obatnya bisa digunakan ya Ibu. Iya Ibu. Kemudian atur sampai 10 unit. Kemudian bersihkan dulu daerah yang ingin disuntikan. Cubit sedikit kulit. Kemudian suntikan tegak lurus 90 derajat. Tekan sampai dosisnya 0 ya, sampai ke 0. Kemudian tahan, jangan dulu dicabut sekitar 10 detik. Kemudian dicabut. Kalau sudah, tutup kembali jarumnya. Nah, kemudian dilepaskan. Kemudian ditutup. Baik Ibu, berarti Ibu sudah paham ya. Apakah masih ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Sudah cukup Ibu. Baik, kalau masih ada yang ingin Ibu tanyakan terkait penggunaan insulin, Ibu dapat menghubungi nomor saya yang ada di kartu nama ini ya Bu. Baik. Mari kita akhiri sesi konseling hari ini ya Ibu. Terima kasih atas ketersediaan Ibu. Semoga Ibu dan calon bayinya sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.